saya agak ini ya, apa namanya, sedikit saja Ulia, ini silahkan Ulia bisa jawab atau nggak apa-apa. Nah, saya pengen tanya gini Ulia, Ulia ini masih muda gitu, bahkan tergolong remaja ya, karena masih semester 4 gitu. Jadi Ulia banyak melakukan hal positif untuk menjadi satu bagian dari support system terhadap teman-teman disabilitas untuk memperjuangkan satu visi bersama, mencapai satu kesetaraan. Nah, saya tanya begini Ulia, apa motivasi terbesar Ulia ketika melakukan semua itu gitu? Apa yang menjadi pegangan hidup Ulia sampai menjadi seorang fighter, menjadi seorang aktivis? Apa sih yang kemudian menjadi pedoman, katakanlah menjadi satu penguat Ulia sampai bergerak sejauh ini gitu, sampai melakukan banyak hal yang tentu itu istimewa, sangat istimewa gitu, sangat luar biasa gitu. Kalau untuk yang motivasi saya banyak sih. Nah, saya merasa beruntung saja dikelilingi orang-orang baik, dikelilingi oleh lembaga-lembaga yang sangat aware terhadap saya gitu kan. Salah satunya FKDC, Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, kenal dengan TIKO juga. Otomatis kan saya mendapat bimbingan dari orang-orang sekitar gitu kan. Saya belajar dari mereka juga yang mungkin sudah berpengalaman dari saya, dan saya hanya menurutkan dari pembelajaran mereka, dari apa yang mereka kasih ke saya terapkan juga ke dalam diri saya dan saya praktekkan ke orang lain gitu kan. Nah, bagaimana peran keluarga dekat Ulia selama ini? Mama itu apa ya, istilahnya tuh masih terstigma oleh patriarki. Ketika anak perempuannya pulang malam itu nggak boleh pulang malam. Padahal waktu itu tuh pernah pulang jam 2 malam gitu kan. Dan bagaimana dukungan keluarga selama ini ke Ulia sendiri? Dukungan mama ketika saya mendapatkan beberapa apresiasi, salah satunya sertifikat dari Mbak Angki Yudhistira, dari beberapa lembaga juga. Mama sih perlahan aware-nya, apalagi sekarang mama juga sudah merubah kata cacat menjadi disabilitas. Ketika mama cerita, mama pulang, nah tapi tadi di jalan ketemu sama tukang sapu. Nah, mama beli sapunya kan karena si penjual sapu itu penyandang disabilitas yang gitu kan. Dengan kita membeli dagangan usaha mereka, itu sudah bisa membantu atau memperdayakan mereka. Karena saya juga sering mengadvokasi lingkungan keluarga juga sih. Iya. Tapi sebelum jauh-jauh keluar, sebenarnya keluarga juga udah Ulia berikan satu pemahaman yang memadai soal disabilitas. Karena gini, kata salah satu yang bisa memotivasi saya tuh, kamu tuh nggak akan bisa mengadvokasi orang lain kalau kamu tidak bisa mengadvokasi keluarga kamu sendiri gitu kan. Kamu tidak akan bisa disebut aktivis kalau kamu tidak bisa memperdayakan orang lain juga, apalagi memperdayakan lingkungan sekitar kamu seperti keluarga, teman, pergaulan. Tentang stigma itu, bagaimana cara kamu merentas, bagaimana cara kamu mengatakan bahwa kepada mereka bahwa penyandang disabilitas itu bisa dan kita sama. Nah, selain mama, ada lagi Ulia yang jadi punya peran signifikan di perjuangan Ulia. Selain mama, ya itu sih teman-teman yang aku belajar dari mereka juga. Karena waktu itu tuh aku tuh masih polos, masih nggak tahu apa-apa. Dan otomatis kan dikenalin dengan beberapa orang yang menurut saya ilmu mereka cukup nih.
dan cukup mereka bagi-bagikan ke dalam diri saya, kemudian saya praktekkan kembali gitu kan. Jadi lingkungan pertemanan di kampus juga sebenarnya membantu ya, sangat membantu proses Ulia selama ini. Proses untuk belajar bersama, proses untuk mengembangkan diri bersama, proses untuk bergerak bersama. Jadi kampus juga sebenarnya punya peran penting untuk kampus tidak ada peran penting. Teman kampus, lingkungan pertemanan di kampus ya, atau organ-organ ekstra di luar kampus, misalnya komunitas tadi misal Ulia kalau untuk organisasi perempuan, organisasi kampus mendukung, tapi untuk kampusnya masih bias juga. Masih bias. Ketika saya ada salah satu kegiatan penggerak difabel, saya sulit izin dan sulit mendapatkan keadilan juga dari kampus, karena saya juga kata pihak kampus tuh, kamu tuh harus bisa memanajemen waktu, mana yang harus diprioritaskan. Sampai pada waktu itu tuh pernah mau mengundurkan diri dari kampus karena Ulia merasa kampus menghambat proses kuliah di luar. Karena menurut saya tuh kampus tuh tidak memberikan suatu keadilan terhadap saya. Dari mulai daftar hadir, padahal saya sudah izin ke yang punya ketua kelasnya, kan ada ketua kelas masing-masing. Tapi saat itu tuh malah dibilang tidak hadir atau tidak ada surat gitu kan. Saya juga sudah menghubungi dosennya juga, tapi tidak ada toleransi sama sekali. Apalagi menyangkut organisasi di kampus sendiri, tentang organisasi itu masih belum ada dukungan, baik itu PMI, IPNU, Matan dan sebagainya. Karena mayoritas pemikiran dosen-dosen atau birokrasi kampus tuh ya tugas mahasiswa tuh belajar gitu kan. Nanti pas KKN, nanti pas habis belajar ya KKN, kuliah kerja nyata gitu kan, yang berbentuk karya ilmiah gitu kan. Karena menurut saya sendiri kampus tuh hanya sebagian persen dari implementasi intelektual mahasiswa juga. Karena gini, kita tuh salah satu mahasiswa tuh harus bisa membawa perubahan gitu kan, apalagi membawa perubahan di sektor masyarakat. Kita itu sebagai penerus masyarakat ke depannya. Kalau kita terus dimakan dengan teori tanpa implementasi, otomatis nanti kita akan kaget di lingkungan sosial dan kita tidak bisa menganalisisnya gitu kan. Banyak mahasiswa lulusan perguruan tinggi, namun untuk pengalaman skillnya itu masih berbasis teori. Nah, Ulia sendiri melihat agama seperti apa? Agama dalam pengertian sebagai sebuah nilai atau sebagai sebuah produk hukum yang diturunkan atau ditafsirkan oleh para ulama dalam persoalan disabilitas sendiri gimana? Sebenarnya adakah agama sendiri sudah merespon soal disabilitas? Kalau tentang agama, untuk dalam segi perspektif disabilitas itu masih ada diskriminasinya juga. Ketika semisal akses tempat beribadah gitu kan, masih belum akses untuk disabilitas atau pengguna kursi roda, ketika berwudu dan ketika mau sab dengan yang lain, rata-rata masih dipersulit. Di mana sih, di daerah teman saya itu mendapat penolakan dari
sampai pengurus masjid gitu kan. Nah, berarti lebih pada aspek operasional ya? Iya, tapi rata-rata penyandang disabilitas tuh maaf ya Kak, kadang walaupun mereka muslim juga sangat sulit untuk diajak beribadah. Karena apa? Karena mereka tuh masih ada belum penerimaan dalam diri mereka, masih menyalahkan bahwa ini sebuah kodrati dari Tuhan. Tuhan tidak adil kepada saya dan sebagainya. Kadang-kadang saya menemukan pernyataan itu tuh ketika di salah satu grup media sosial yang menaungi disabilitas nasional. Mereka selalu berbicara bahwa menjadi disabilitas itu sebuah ketidakadilan, sebuah hal yang menurut mereka tuh Tuhan itu tidak adil. Nah, Tuhan itu selalu apa yang saya miliki, terutama untuk disabilitas yang kecelakaannya, yang kondisi fisiknya masih drop down dan masih berpikir kayak orang sebelumnya, kayak dia pada masa dia sebelumnya gitu kan. Ketika dia masih normal tuh, ketika Tuhan mencabut salah satu kenikmatan dalam diri mereka, mereka justru menyalahkan Tuhan. Dan kadang-kadang saya dan teman-teman saya yang lain tuh ngegas ke dia. Ngegas dalam artian penyandang disabilitas tuh bukan suatu kodrati, juga bukan suatu kehendak Tuhan juga. Karena Tuhan menciptakan manusia itu yang menurut Tuhan sempurna gitu kan, menurut versi Tuhannya gitu kan. Karena menjadi disabilitas itu salah satu sebuah pilihan yang harus dijalani manusia, mau tidak mau, suka atau tidak, ya harus jalani gitu kan. Harus ikhlas, harus lebih mawas diri. Dan justru yang kepengen Tuhan tuh penyandang disabilitas lebih dekat ke penciptanya. Tapi pada fakta di lapangan, mereka malah ada yang menjauh dari Tuhan gitu. Jadi Ulia juga sebenarnya sering memberikan support ketika Ulia menemui banyak teman-teman disabilitas yang menyalahkan situasi itu ya, menyalahkan istilahnya mungkin tahkim bin nafsih ya, menyalahkan keadaan yang teman-teman alami. Dan Ulia sering kasih support dengan cara Ulia tadi memberikan perspektif yang lain dalam situasi tapi itu. Kadang-kadang ketika kita mengingatkan tentang agama tuh, ketika sudah diingatkan beberapa kali, dan kita juga menurut saya agama itu suatu haknya dia pribadi. Kita sebagai manusia kan cuma hablum minanas ya, kita cuma berusaha mengingatkan, tapi untuk bertindak lebih jauh tidak gitu kan. Itu urusan dia dengan Tuhan gitu kan. Itu keadilan Tuhan kepada dia. Dia bersikap seperti itu tentu karena dia masih belum menerima keadaan, dan dia tuh masih terstigma pola pikirnya gitu kan. Ya, jadi teman-teman itu hal yang ditemuin Ulia ketika memang ada satu aspek dari praktek beragama yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Jadi ada persoalan yang mendasar dan ditemuin teman-teman disabilitas ketika fasilitas ibadah yang masih belum akses, ya masih tidak begitu aksesibilitas atau ramah terhadap disabilitas. Yang mungkin kita juga ingat peristiwa ketika penyandang disabilitas diusir dari masjid, dari rumah ibadah, salah satu rumah ibadah
karena dianggap najis. Jadi sempat viral di sosial media. Iya, Iya tapi kan, itu itu masih rancu seperti itu ya. juga. Nah, itu juga artinya apa namanya, mungkin perlu juga sepertinya rumah ibadah yang menyediakan fasilitas yang memadai terhadap teman-teman disabilitas dari semua aspek ya. Nah, selain itu ada juga persoalan tafsir sebenarnya. Tafsir di situ, tafsir bagaimana apa namanya, ulama juga saya kira tafsir ulama yang memberikan satu pendekatan baru, perspektif baru terhadap disabilitas juga mulai perlu digencarkan ya, mulai dikaji ulang, mulai didesimasikan agar apa namanya menjadi satu pedoman yang bisa dipegang oleh teman-teman Ulia dan lain-lain. Nah, lanjut ini Ulia. Jadi yang sebagaimana kita bersama tahu juga yang lagi hiruk pikuk situasi politik ya, terutama menyangkut kehidupan yang lebih aman terhadap terutama perempuan, yaitu soal RUU PKS ya. Dan sampai hari ini yang mungkin saya lihat sedikit banyak saya pelajari itu pertentangannya dari terutama dari para penolak itu agak luar biasa kencang ya, karena ketidaktahuan para penolak ini soal poin-poin mendasar yang menjadi pentingnya ya aturan soal ini. Nah, jika ditarik dalam konteks disabilitas, RUU PKS ini bagaimana? Sebenarnya dengan hadirnya RUU PKS ini menjadikan sebuah payung aman untuk perlindungan disabilitas, terutama untuk perempuan disabilitas. Jadi selain perempuan disabilitas itu termasuk kaum yang marginalnya ganda. Selain dia perempuan, dia juga menjadi seorang difabel. Kadang-kadang dalam ruang lingkungan kita itu masih terpapar oleh mitos budaya ketika perempuan difabel dinikahkan secara paksa atau dinikahkan secara mudah, karena orang tuanya berpikir kalau anaknya menikah otomatis ada yang ngurus juga kan. Terus yang lagi hit sekarang tentang kekerasan seksual penyandang disabilitas. Jadi dari beberapa informasi yang saya ketahui itu sekarang predator anak khususnya sedang mengincar penyandang disabilitas intelektual atau tunarungu, yang ketika mereka melakukan kekerasan seksual, si penyandang disabilitas perempuan ini tidak bisa teriak, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau tunadaksa ringan kan mereka masih bisa memukul dengan tongkat mereka. Tapi kalau tunarungu, tunawicara, disabilitas intelektual, mereka tidak bisa. Mereka cuma bisa merasakan gitu kan. Ya, jadi hadirnya sebenarnya RUU PKS sendiri sebenarnya menjadi satu payung hukum yang kuat ya bagi teman-teman disabilitas sendiri, dari supaya dapat sebenarnya membentengi diri dari yang Ulia tadi sebutkan. Nah, jadi ini mungkin kami perlu mengingatkan kembali ke teman-teman yang menolak secara membabi buta terhadap rancangan undang-undang ini. Saya kira perlu kembali melihat draft dan poin-poin mendasar dari RUU PKS sendiri. Jadi tuduhan yang A, B, C, D yang saya kira nggak relevan itu mungkin kami harap dengan tadi informasi yang disampaikan Ulia, tentu teman-teman mulai menyadari
apa namanya, bahwa tuduhan itu nggak benar, tuduhan-tuduhan terkait dengan RUU PKS sendiri yang A, B, C, D yang dikatakan melegalkan zina dan lain-lain. Saya kira yo solusinya memang teman-teman yang menolak ini baca aja sendiri draftnya gitu loh. Itu sebenarnya solusi. yang kita butuhkan itu literasi sih, Ya. kejelian dalam literasi menyikapi sebuah wacana Ya. gitu kan. Jangan sampai kita juga salah menafsirkan gitu kan. Jangan-jangan belum menafsirkan sih, emang belum baca kayaknya yang menolak ini. Ya, jadi belum baca, baru dengar gitu loh. Mayoritas netizen Indonesia itu bisanya mengomentari tanpa menyimak terlebih dahulu bacaan. Iya, gitu jadi kan. ya tadi sih saya kira penting yang menolak ini kembali ke draftnya, maksudnya dibaca saja draftnya. Draft RUU PKS tuh banyak loh, maksudnya tuh banyak tentunya. Apakah sanggup mereka untuk membaca, sementara mereka sendiri untuk membaca sebuah buku saja mereka malas gitu kan. Iya, berarti Uli, itu tugas kita, saya dan Uli tentu akan menjelaskan ke mereka nanti ya, di sesi berikutnya. Nah, terakhir Uli mungkin, jadi apa yang ingin Uli sampaikan ke teman-teman nih, ke teman-teman netizen ya, apa saja boleh, apapun yang menurut Ulia penting disampaikan atau ingin disampaikan ke netizen nih. Karena ini sudah 1 hari dari pasca Hari Perlindungan Anak Nasional, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak Indonesia tidak hanya sebagai penerus bangsa, tapi penerus keberagaman, di mana keberagaman itu sangat penting dalam aspek kehidupan, di mana kita tuh harus lebih toleransi dan stoplah diskriminasi terutama untuk anak-anak. Kekerasan maupun bullying itu marak sekali terjadi di lingkungan sekitar. Saya ingin sekali mengajak seluruh anak Indonesia untuk menikmati hak-hak bermain mereka, bermain sewajarnya, jangan bermain di luar batas usia mereka. Karena saya begitu miris ketika ada anak SMP melakukan suatu tindakan seperti orang dewasa. Dan saya juga ingin mengajak seluruh para orang tua, seluruh masyarakat untuk saling menjaga kedamaian ketika berkomentar di media sosial. Karena kita sendiri pun manusia ya, kita boleh dikritik, tetapi dalam ada tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui, yang tidak boleh dilakukan dan boleh dikritik gitu kan. Kita cari dulu informasinya, baru kita mengkritik. Boleh kita mengkritik pemerintah juga, tapi apakah pemerintah salah dalam hal ini juga? Harusnya kita mikir dong, dalam pemerintahan daerah tuh tidak hanya pemerintah yang berperan, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh kalangan penyelenggara negara gitu kan. Dari mulai indikator-indikator tingkat atas sampai ke rendah, pemerintahan daerah, provinsi, bupati, camat, desa, dan RT RW, dan lembaga masyarakat yang non sipil maupun sipil. Dan saya ingin menyampaikan tentang Omnibus Law ya. Yeah. Untuk para buruh juga, saya pengennya Omnibus Law itu dikaji ulang, karena kita juga tidak hanya mementingkan perekonomian negara, pemasukan negara di pada masa pandemi ini,
tapi juga kita mementingkan juga nasib-nasib buruh yang terkena PHK dan hak mereka dirampas oleh beberapa kontraktor perusahaan asing. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ulia. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan saya hanya meneruskan apa yang tadi sudah Ulia sampaikan. Selamat Hari Anak. Saat kita tak mampu menghadirkan dunia yang lebih baik, apakah kita juga akan merusak dunia untuk anak-anak ke depan? Jadi berlakulah bijak untuk lingkungan sekitar kita dengan menciptakan dan melakukan hal-hal positif. Sekian dari saya sebagai host di program Teman Sofi, dan terima kasih Ulia sudah mau dan berkenan berbagi banyak hal ke kita semua, ke saya dan ke teman-teman di netizen. Terima kasih sekali lagi Ulia. Semoga sehat selalu tidak lelah berjuang, juga terus bahagia. Terima kasih. Sekian kami akhiri. Selamat siang semuanya.